Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara. Tes 1, 2, 3 ini suara saya berubah lagi. Saya berharap mic saya jangan dirubah-rubah. Ya, biarkan apa adanya. Ini treble-nya kurang. Tes 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi. Tes 1, 1. Ya. Saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menemukan sesuatu yang rahasia. Namun sebelumnya saya akan bacakan ada satu kesaksian dari Ibu Ayu dari Jakarta, yaitu dari Bintaro. Shalom Pak Lukas, sudah lama saya mau bersaksi tentang kedahsyatan Shema Yisrael. Kejadian ini sudah 3 minggu yang lalu, saat saya sedang di rumah, di lantai atas, sedang yoga, tiba-tiba kira-kira jam 10 pagi, tiba-tiba saya mendengar suara brak, kencang sekali, seperti benda jatuh. Saya pikir paling kucing yang mengejar cicak, menjatuhkan benda-benda. Jadi saya lanjut yoga dan meditasi, dan terlupakan kejadian tadi. Setelah 1 jam selesai yoga, jam 12-an saya teringat, akhirnya saya turun mengecek ke bawah. Setelah dicari ternyata di dining room, saya sudah jatuh balok kayu penyangga atap. Ruangan makan saya memang terletak di halaman belakang yang saya buat segitiga, jadi setengah dari halaman belakang. Saya bentuk sebagai gazebo dan di atasnya hanya pakai balok-balok dan tidak ada plafonnya. Yang membuat saya tergetar adalah seharusnya balok yang sudah rapuh itu jatuh di atas meja makan saya karena posisinya di atas meja. Tetapi yang saya lihat, balok tersebut jatuh dengan posisi 45 derajat dari atas, dan jatuhnya pun rapi, seperti ada yang meletakkan di ubin saya yang pinggirannya penuh tanaman. Meja makan dan lantai tidak ada serpihan kayu, bahkan tidak ada barang-barang saya yang rusak ketiban balok tersebut. Saya tertegun dan saya sadar itu adalah pertolongan kuasa Bapa Yahweh melalui para malaikatnya yang meletakkan balok kayu di lantai. Memang seperti yang Pak Lukas ajarkan, setiap saya bangun pukul 3.30 pagi, saya selalu mengumandangkan Shema Yisrael dan berdoa di ruangan makan saya yang terbuka. Dan memang saya selalu berdiri di situ, di bawah balok dekat meja makan. Karena saya yakin ketika mengumandangkan Shema Yisrael, semua kuasa dan penguasa jahat di udara yang ada di sekeliling rumah saya itu pasti pergi menjauh. Sekaligus saya mengucap syukur, roh, jiwa, dan tubuh saya sudah dibangunkan kembali dari tidur yang nyenyak. Kadang ketika melihat benda-benda di langit, bulan dan bintang, saya terpesona. Betapa dahsyatnya Bapa Yahweh dari awal penciptaan sampai sekarang tidak pernah berubah. Teringat tulisan di kitab Henok, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi Pak, memang semua bagian rumah kita harus sering dikumandangkan Shema Yisrael, karena dalam kalimat tersebut terucap kedahsyatan dan kekuasaan Bapa Yahweh. Dan saya percaya malaikat yang dikirim dari Sheba Shamayim menjaga rumah saya dari bencana alam
malapetaka, dan hewan-hewan yang jahat. Sebagai catatan, saya memang selalu bangun duluan sebelum ada suara-suara lain, agar semesta mendukung doa yang telah saya naikkan ke hadirat yang Maha Kudus. Terima kasih Pak Lukas yang sudah membimbing dan secara spiritual untuk semakin dekat kepada Bapa Yahweh, Besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes. Saudara Yahweh memberkati pelayanan Pak Lukas beserta Kehilat Aleph Tau Magelang. Shalom. Ya, inilah kesaksiannya Bapak Ibu. Ada fotonya, tapi belum sempat saya masukkan. Dan memang sesuatu yang seperti seolah-olah ditata, ya, ada kekuatan lain yang melindungi keluarga Ibu Ayu. Baik, Bapak Ibu, saya akan sampaikan materi ini dan kita akan lihat terlebih dahulu di dalam kitab Mislei. Kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 25 dan kita akan membaca di ayat yang kedua, dikatakan demikian. Kemuliaan Elohim ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, apa maksud dari ayat ini? Kenapa kok Tuhan ini harus menyembunyikan sesuatu yang berharga? Kenapa tidak dibuka sedemikian rupa? Orang tidak perlu mencari. Karena saya renungkan bahwa Tuhan ingin memberi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari. Apakah mencari hikmat? Apakah mencari pengetahuan? Atau bahkan mencari Dia? Dia akan menemukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya jadi teringat akan waktu kita masih kecil, ya, ada permainan hide and seek atau peta umpet. Yang satu tutup mata, kemudian yang lain pada lari. Kemudian yang tutup mata ini mencari. Saya merenung, Bapak Ibu. Permainan ini sebetulnya memiliki filosofi bahwa orang sekalipun bersembunyi, jikalau kita mau mencari dengan sungguh-sungguh, pasti akan ketemu. Dan permainan ini tentu saja seperti apa yang tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat 7, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Demikian juga dengan kitab Lukas 11 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Dari dua ayat itu ketemu kata carilah maka kamu akan mendapat. Kenapa harus dicari? Karena ada sesuatu yang tersembunyi. Ada sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada sesuatu yang berharga yang harus kita sembunyikan. Sama seperti Tuhan menyembunyikan sesuatu yang berharga. Kita pun punya hal-hal yang berharga yang harus kita sembunyikan. Lalu hal-hal apa yang harus kita rahasiakan agar orang yang tidak tepat tidak mengetahuinya? Yang pertama adalah rencana besar kita. Saya tidak tahu apakah saudara yang hadir di tempat ini atau mungkin
Bapak Ibu yang mengikuti streaming saat ini, apakah engkau memiliki visi dan impian yang besar? Saudara memiliki rencana yang besar. Nah, kalau saudara punya rencana yang besar, sebaiknya ini untuk kita meraih kesuksesan, maka rahasia harus tetap terjaga. Artinya rencana-rencana besar itu hanya boleh diceritakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Karena kalau orang tidak bisa dipercaya, maka yang terjadi adalah rencana besarmu akan menjadi bahan olokan orang lain. Ada begitu banyak orang yang ketika dia bercerita hal-hal yang besar, bukannya dia mendapatkan dukungan, bukannya dia mendapatkan support, yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang punya visi, misi, impian yang besar justru dilecehkan. Di dalam kitab suci sudah pernah tercatat dan itu terkenal tentang kisah Yusuf. Yusuf itu punya visi yang besar dan dia tentu ingin menceritakan hal yang besar itu kepada keluarganya. Tetapi ternyata bukannya keluarga itu mensupport, bukannya keluarga itu mendukung, tetapi justru menggembosi visi dan impian dari Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Jadi lebih baik kita belajar untuk diam. Diam seperti seorang cupu atau seperti orang bodoh, dan bergerak seperti seorang suhu. Bergerak secara diam-diam dan nanti kita akan lihat hasilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan berarti saya mengatakan saudara total tidak boleh cerita, boleh. Tetapi harus kepada orang yang tepat, kepada orang yang bisa mensupport, kepada orang yang bisa mendukung dalam doa. Tidak peduli itu orang lain, tidak peduli itu saudara sendiri, tetapi jangan pernah bercerita hal-hal yang besar yang menjadi misi, visi, impian saudara kepada mereka yang tidak bisa mendukung di dalam doa. Kita akan rugi karena belum kita melangkah, rencana kita sudah digembosi. Nah, saya akan berikan tips atau trik-trik untuk kita bisa meraih hal-hal yang dahsyat. Dari yang pertama yaitu merahasiakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia atau kehidupan kita sendiri. Yang kedua adalah apa yang perlu kita rahasiakan dari kepada orang lain, yaitu persoalan pribadimu. Saudara boleh saja bercerita, boleh saja curhat kepada orang yang tepat. Tetapi kalau saudara cerita kepada orang yang bocor mulut, yang terjadi bukan masalahmu selesai, tapi saudara malah bertambah masalah. Dan bukan cuman itu saja, tetapi kinerja saudara sebagai seorang pengerja akan mengalami gangguan. Di situ ada sebuah tulisan, dikatakan, what to do when an employee personal problem affect work. Ya. Artinya, apa yang harus dilakukan ketika masalah pribadi karyawan mempengaruhi pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang tadinya punya potensi yang besar, tetapi akibat dari masalah pribadi itu bocor keluar, akibatnya orang itu merasa terintimidasi. Oleh karena itu, tips kedua ini perlu kita pegang, Bapak Ibu.
Sama seperti Tuhan merahasiakan sesuatu, begitu juga kita punya hal-hal privasi yang juga harus kita rahasiakan. Jangan sekali-kali curhat kepada orang yang bocor mulut atau mulut ember atau lambe turah. Karena kalau seperti ini, yang terjadi saudara bukan mendapatkan hal yang baik, tetapi justru sebaliknya engkau akan gagal. Pekerjaan kita akan terganggu. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita rahasiakan juga, yaitu masalah keluarga dan hubunganmu dengan pasangan. Sekali lagi, rahasia ini harus kita pegang kuat, apalagi masalah keluarga dan hubungan dengan pasangan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala ketika kita mengalami sebuah tekanan, seringkali kita ingin bercerita kepada orang lain. Namun sayang sekali, orang lain ini adalah orang yang tidak tepat. Sehingga curhatan saudara itu bisa dimanfaatkan. Karena akan sangat berbahaya, bisa menghancurkan orang lain, atau orang ketiga, orang keempat muncul, dan ini akan sangat berbahaya. Saya ambil satu contoh, misalnya di sini ada si A dan si B yang sedang bertengkar. Saya akan tetap pegang rahasia, tidak akan pernah saya ceritakan kepada siapapun, baik kepada istri, anak-anak maupun siapapun. Kenapa? Karena kalau saya sampai bercerita, maka saya akan menciptakan jurang pemisah. Yang tadinya tidak ada apa-apa, begitu saya menceritakan, orang akan pegang jarak. Oh, ternyata orang itu kok seperti itu. Sampai di sini kira-kira saudara bisa paham? Ya, jadi berhati-hati masalah keluarga dan hubunganmu. Jangan pernah diceritakan kepada orang yang tidak tepat. Curhat boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai, apalagi seorang pendeta ya, kadangkala curhatan orang itu diwer-wer dari mimbar. Sehingga orang bilang, waduh, masalahku muncul di mimbar. Kenapa saya punya prinsip, saya tidak mau besuk, kecuali kalau ada hal-hal yang penting, misalnya sakit, atau mengalami hal-hal yang perlu kita tolong. Karena kalau saya besuk ke sana kemari, ini suaranya kecil lagi ya. Kalau saya besuk ke sana kemari, itu bisa jadi saya ngerti kasus jemaat. Dan kalau kasus jemaat itu saya tahu, saya tidak akan berani berbicara di sini, saudara. Nanti kalau saya khotbah, wah jangan-jangan orang itu yang kena. Saya khotbah begitu, wah orang itu yang kena. Saya khotbah begini, orang itu kena. Akhirnya saya nggak bisa bicara. Tapi dengan saya tidak ngerti masalah jemaat, saya menyampaikan apa adanya. Terserah siapa yang kena, itu bukan urusan saya. Anggap saja orang yang terkena itu adalah mendapatkan teguran dari Roh Kudus. Begitu juga saya katakan, jikalau mungkin saudara mendengar firman dan terkena firman, aduh itu saya. Seharusnya saudara bertobat, bukannya malah, wah Pak Lukas nyindir ini. Ya bagaimana saya nyindir, orang saya kasusnya aja saya tidak tahu. Seringkali kita sering mendengar orang-orang yang seperti itu, saudara. Ketika dia terkena teguran firman, langsung yang dihancurkan, yang dikuyo-kuyo adalah pengkhotbahnya. Makanya saya lebih baik, saya tak nyiapin khotbah, biar tim besuk yang membesuk.
Sehingga saya tidak tahu kasus. Saya pun tidak pernah diceritain kasus-kasus jemaat seperti apa. Karena saya tahu bahwa saya harus menyampaikan firman dari mimbar ini, dari panggung ini dengan bersih. Tidak boleh ada unsur keberpihakan. Tidak boleh. Saya tetap berpegang komitmen. Karena kalau saya keberpihakan, maka saya sudah tidak lagi murni dalam menyampaikan firman. Saya sudah tendensius kepada si A atau si B atau si C. Ini adalah masalah keluarga dan hubungan dengan pasangan yang tidak boleh bocor keluar. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah keuanganmu. Saya menganjurkan agar tidak pinjam-meminjam atau minta-meminta, karena itu akan merusak hubungan persaudaraan. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya diperbaiki, agar supaya tidak terjadi utang ngemplang. Nah itu akan sangat membawa hal yang tidak baik Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau sampai utang sama pinjol, dikutukin, dicaci maki, diumpat, kemudian diancam, orang tidak sejahtera. Jadi belajarlah untuk tidak berhutang atau minta kepada orang lain. Berdoa minta supaya Bapa Yahweh yang akan tolong dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, ambisi. Yang kelima, ambisi. Semua orang pasti punya ambisi. Saya punya ambisi. Saudara juga punya ambisi. Ambisi itu artinya sesuatu yang saudara raih. Misalnya Tuhan, saya ingin punya rumah. Saudara punya ambisi untuk bisa mendapatkan rumah itu. Dengan cara apa? Mungkin bekerja. Mungkin cari tambahan supaya bisa menghasilkan banyak uang sehingga bisa memiliki rumah. Nah itu ambisi pun sebetulnya tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Karena orang lain tidak akan memahami diri kita. Bahkan yang terjadi justru menjadi penghalang. Ingat Bapak Ibu, iman seseorang itu tidak sama. Iman saya berbeda dengan iman saudara. Iman saudara berbeda dengan orang tua saudara, anak atau istri saudara. Kita masing-masing punya iman. Kita masing-masing punya tujuan. Kita masing-masing punya ambisi. Cuman yang terpenting ambisi itu harus kita raih dari cara yang benar. Tapi kalau kita cara meraihnya dengan cara yang tidak benar, itu akan sangat berbahaya. Nah ini suara saya sudah bagus, jangan dirubah. Ya. Jadi ambisi itu penting Bapak Ibu. Karena tidak ada orang yang bisa meraih kesuksesan tanpa ambisi. Tidak ada. Kenapa ada orang sekolah untuk bisa meraih titel atau gelar? Dia harus bekerja mati-matian pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Itu ambisi namanya. Dan ambisi yang seperti itu tidak salah. Tetapi yang terpenting visi kita itu jelas. Saya mau mengejar ambisi supaya apa? Supaya sukses. Kalau saya sukses, keluarga saya nyaman. Kalau keluarga saya nyaman, kehidupan yang akan datang juga nyaman. Ketika sakit, saya pergi ke dokter, ada uang. Ketika saya memiliki uang, saya bisa bantu dan tolongin orang lain. Itu adalah ambisi yang harus kita sembunyikan. Sekarang yang berikutnya, yang keenam, yaitu sumbangan atau bantuanmu ke orang lain. Ada baiknya kebaikan saudara itu tidak perlu dipamerkan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius atau Matius pasal 6, ya, saya bacakan, Matius 6 ayat yang ketiga. Namun engkau selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui
apa yang tangan kananmu lakukan. Sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia sendiri akan membalas kepadamu dalam keterbukaan. Arti dari sumbangan bantuanmu kepada orang lain harus dirahasiakan. Artinya, kita kalau memberi pertolongan kepada orang lain, jangan pamer, saudara. Ada sebuah video yang cukup lucu kalau menurut saya, ya mungkin itu hanya dagelan, saudara, di YouTube. Ada seorang yang nyumbang beras, ya dikasih sumbangan, terus difoto bersama. Begitu sudah foto, berasnya diambil lagi, saudara. Tujuannya apa? Supaya fotonya terpampang. Oh, orang ini baik memberi sumbangan beras. Padahal setelah difoto, berasnya diambil. Nah, ini kan sesuatu yang tidak baik sebetulnya. Jadi kalau kita mau memberi, berilah dengan hati yang tulus. Ketika kita mau memberi, berilah dengan hati yang penuh kasih. Karena dengan kita memberi dengan penuh kasih, sama seperti firman Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, engkau berkunjung dan menjenguk aku. Ketika aku sakit, engkau memberikan aku obat. Nah, ini sebetulnya adalah pemberian yang tulus dari seorang anak Tuhan kepada sesamanya. Karena di akhir zaman ini orang berlomba-lomba untuk menjadi terkenal. Ada orang yang memberi sumbangan lalu ngomong begini, jangan lupa ya, nama saya tulis gede-gede. Lalu tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya hanya untuk pamer. Dan kalau kita pamer, kita sudah mendapat upahnya saat itu. Biarkan saja Tuhan yang akan menilai di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini jadi berkenan di hadapannya. Ya. Kemudian saya katakan, yang berikutnya adalah, jangan bunuh impian besarmu, sesulit apapun, lakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Kalau saudara ingin mendapatkan hasil yang ekstrim, bertindaklah dengan ekstrim. Saya percaya bahwa pengorbanan itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang saya pegang, saudara. Semakin saudara berani, semakin besar visi dan impian yang saudara dapatkan. Cuman memang kita harus melewati dimensi waktu. Ketika kita melewati dimensi waktu, yang ada adalah ketika sudah sampai saatnya mujizat itu terjadi, maka kitalah yang akan tertawa di bagian akhir. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita ini ada banyak hal yang tersembunyi, yang harus kita singkapkan, yang harus kita cari. Sehingga saat yang tersembunyi itu kita temukan, maka hasilnya sangat luar biasa. Kenapa ada orang bisa bikin lampu pijar? Karena dia mau mencari sesuatu yang tersembunyi. Sehingga hasilnya kita bisa menikmati cahaya lampu. Makanya saya katakan kita hidup sekarang ini itu jauh lebih nyaman dari hidupnya Raja Salomo. Karena kalau Raja Salomo mau pergi, itu harus naik kereta kuda. Kalau kita mau pergi, bisa naik pesawat. Enak mana kita dengan Raja Salomo, saudara? Tentu enak kita, bukan? Kita bisa naik mobil, Raja Salomo nggak bisa. Mungkin kalau kita cerita tentang mobil kepada Salomo, juga Salomo bingung. Apa itu mobil? Aku nggak ngerti. Makanya saya katakan, ikuti saja zaman ini, dan saya percaya
Selama kita terus mau belajar, percayalah, Bapa Yahweh pasti memberikan pertolongan buat kita. Ada satu pepatah yang bisa saya pakai untuk memacu kehidupan kita. Perhatikan pepatah ini, saudara. Kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiap-siaplah menahan perihnya kebodohan. Artinya ada harga dari sebuah kebodohan. Kalau kita malas belajar, maka siap-siap. Saya sering mengatakan ini, kalau kita lunak pada diri kita, maka dunia akan menjadi keras kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita keras pada diri kita, dunia akan menjadi lunak kepada kita. Artinya apa? Artinya ada harga yang harus dibayar. Memang pelajaran yang saya sampaikan ini, saudara tidak temukan di sekolah-sekolah. Tetapi ini berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Saya menyadari sekolah saya ancur-ancuran. Kalau saya tidak mati-matian belajar, saya mau bicara apa di sini? Kalau saya tidak sungguh-sungguh belajar, maka siap-siaplah kebodohan saya akan nampak keluar. Saya tidak punya ilmu pengetahuan apapun, tetapi dengan saya banyak belajar, saya berani bersaing dengan para pengkhotbah yang bertitel S1, S2, S3, S4. Karena saya tahu bahwa orang yang memiliki titel ternyata juga belum tentu sukses. Jadi yang terpenting sekarang adalah kalau kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap menahan perihnya kebodohan. Untuk saya menyiapkan firman Tuhan sore ini, saudara, saya kemarin kan tubuh saya kan kurang sehat. Saya istirahat, saya tidur sore, jam 1 saya bangun, dan saya siapkan materi ini sampai pagi. Saya berusaha terus agar supaya apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang yang berikutnya, yang kedua. Kalau kamu tidak mau jalan sekarang, kamu akan lari besok. Artinya apa? Menunda pekerjaan, apalagi untuk hal-hal yang urgent, hal-hal yang mendesak. Saya suka dengan sebuah pepatah yang selalu saya ingat. Pepatah itu berbunyi, "Don't wait till tomorrow what you can do today." Jangan tunggu besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Ngapain harus tunda-tunda? Toh juga besok saya juga yang capek. Nah begitu, saudara. Jangan sampai tunda-tunda, kita malas-malasan dulu. Tapi ternyata besok malah semakin banyak, semakin menumpuk pekerjaan kita. Jadi begitu kita ada pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu secepat mungkin. Bila perlu, selesaikan tanpa menunda waktu. Saya suka dengan gaya bertarungnya Mike Tyson, saudara. Seorang petinju. Mike Tyson itu sudah punya prinsip. Orang berantem sama saya hitung tidak sampai ronde kelima harus saya tumbangkan. Walaupun mungkin orang akan kecewa, sudah bayarnya mahal, paling cuma 1 ronde, atau mungkin cuma beberapa detik saja. Tapi itulah yang dia kerjakan. Daripada saya mempermainkan orang, nanti saya kecapean malah orang lain mengalahkan saya. Jadi sebaiknya saya percepat, selesai, sudah. Begitu juga dalam kita melakukan pekerjaan. Ayo lakukan pekerjaan dengan cepat, jangan menunda-nunda sampai besok.
Karena kalau sampai nunda besok ada pekerjaan lagi, saudara akan double kerjanya. Kira-kira apa yang saya sampaikan saudara paham? Ya, tidak usah tunda-tunda waktu Bapak Ibu. Kemudian kalimat yang ketiga yang juga penting. Kalau kamu tidak melakukan yang terbaik, jangan harap dapat yang terbaik. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 23, di situ dikatakan bahwa kalau kita mendapatkan tugas, kalau kita disuruh bekerja, maka bekerjalah seperti kita melakukan seolah-olah untuk Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihatnya manusia, maka kita nggak akan bisa memberikan hasil yang terbaik. Jadi lakukanlah yang terbaik. Saya pun menyampaikan firman Tuhan ini, saya coba untuk menyampaikan yang terbaik dari yang saya bisa. Kalau ternyata orang, wah, khotbah Pak Lukas nggak dalam, ya nggak apa-apa, memang saya bisanya seperti ini. Gitu loh. Tapi setidaknya saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Sehingga dengan saya melakukan semaksimal mungkin, saya pun akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan saya bersyukur mungkin orang menganggap firman Tuhan atau khotbah yang saya sampaikan itu sangat sederhana sekali. Tetapi ternyata saya mendapatkan banyak WA dari orang yang berkata, terima kasih Pak Lukas, saya mendapatkan kekuatan baru. Walaupun sederhana Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kalau saya menyampaikannya dengan segenap hati, keinginan saya adalah jemaat mendapatkan kelepasan, kebebasan, maka Tuhan pasti akan tolong. Ada sebuah cerita, saudara-saudara. Ada sebuah cerita yang pernah saya baca. Kisah ini menginspirasi saya. Yaitu seorang ahli bangunan, sebutlah orang ini, ya, ahli bangunan. Dia ini bekerja pada seorang developer. Dia bekerja dari muda sampai dia menghasilkan ribuan rumah. Pada suatu hari, sang ahli bangunan ini sudah masuk ke usia tua, sehingga bosnya berpikir, sudah saatnya saya ganti. Kasihan dia sudah tua, dia sudah banyak memberikan keuntungan untuk hidup saya. Lalu ahli bangunan ini dipanggil dan berkata, Pak, saya rasa sudah saatnya Bapak saya pensiunkan. Tetapi sebelum pensiun, saya minta tolong Bapak buatkan rumah saya yang sangat indah. Dan rumah itu seperti ini modelnya. Silahkan Bapak bikin, ini adalah rumah terakhir yang Bapak akan bikin. Nah, orang tua ini, ahli bangunan ini berkata, baik, saya kerjakan. Tetapi di dalam pikirannya berkata begini, setelah saya mengerjakan rumah ini, saya pensiun. Saya tidak punya gaji lagi. Paling-paling kalau pensiun juga gajinya kecil. Jadi untuk apa saya bikin rumah yang bagus-bagus, yang istimewa, seperti permintaan si bos? Ya udah saya bikin aja asal-asalan. Saudara yang terkasih, akhirnya rumah itu jadi. Dan ahli bangunan ini menyerahkan kunci kepada bosnya. Bos, rumah yang bos suruh sudah saya bikin. Saya serahkan kunci ini. Tapi apa jawab si bos? Dia katakan, Pak, sebagai tanda terima kasih dari saya, maka rumah ini saya persembahkan untuk Bapak. Rumah ini yang Bapak bikin terbaik menjadi milik Bapak selama-lamanya.
Nah, kira-kira si ahli bangunan itu gelo nggak, saudara? Ngerti rumah ini buat saya, wah tak bikin mewah banget. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi karena dia menyepelekan perjalanan yang sedemikian lama sudah dia lakukan, tetapi justru di akhir kehidupan bisnisnya dia melakukan yang buruk, sehingga akhirnya dia mendapatkan rumah asal-asalan. Kalau saja dia tahu bahwa rumah terakhir yang dia bikin adalah untuk dirinya sendiri, maka saya yakin dia akan bikin rumah itu seindah mungkin. Ini adalah sebuah pembelajaran Bapak Ibu, bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, hasilnya pasti akan baik. Sekarang yang keempat, di saat kamu malas-malasan, ini kalimat-kalimat motivasi ya, harap kita bisa memahaminya. Di saat kamu malas-malasan, banyak orang di luar sana yang mati-matian belajar. Di saat saudara sedang nonton film drakor atau drama Korea, di luar sana ada banyak orang yang mati-matian belajar. Di saat kamu main game berlama-lama, ada orang lain di luar sana yang mati-matian belajar. Jadi jangan salahkan Tuhan jika hasilnya akan berbeda. Saya mohon maaf, saya berharap foto kucing ini tidak menyinggung saudara. Ya, karena di situ saya gambarkan seekor kucing yang lagi malas-malesan. Tapi bukan berarti saya menyamakan saudara dengan kucing, tidak sama sekali. Ini hanya sebuah gambaran ilustrasi saja, bahwa kita jangan bermalas-malasan. Selagi kita masih kuat, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu, waktu kita hidup di dunia ini tidak lama. Biarkan Bapa Yahweh bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Sekarang yang berikutnya, yang kelima. Orang rajin aja belum tentu dapat. Apalagi orang yang bermalas-malasan. Saudara melihat dua sosok ini. Yang satu adalah Nick Vujicic yang tidak punya tangan dan kaki. Yang satunya adalah Stephen Hawking. Dua orang ini adalah orang cacat, nggak normal. Yang satu nggak punya tangan, nggak punya kaki, sementara yang satu tubuhnya meletot. Tetapi tahukah saudara, bahwa mereka adalah orang-orang sukses yang hebat. Nick Vujicic adalah seorang motivator dari Amerika yang boleh dikatakan punya bayaran sangat mahal. Dia punya seorang istri yang cantik, dan dia juga sudah punya anak. Dia bisa melakukan banyak hal. Dan yang satunya lagi adalah Stephen Hawking. Orang menyebutnya Einstein-nya zaman sekarang. Walaupun orang ini sudah mati, karena dia punya ambisi yang sangat luar biasa. Tetapi kalau saya bilang ambisinya bertentangan dengan firman Tuhan. Dialah dedengkotnya mesin CERN yang di Swiss, saudara. Dan sekarang sejak Stephen Hawking ini mati, maka para ilmuwan limbung karena dia adalah pimpinannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan orang cacat bisa sukses enggak? Orang bodoh bisa sukses enggak? Tapi orang malas tidak bisa sukses. Jadi janganlah kita malas. Karena kalau kita malas, kita tidak akan menjadi sukses. Lebih baik kita bangkit sehingga mental kita bukan mental pemalas.
Mental pemalas itu apa-apa suruhan, apa-apa suruhan. Itu malas, saudara. Sekarang kita melihat ada beberapa jenis kemalasan yang sempat saya catat. Yang pertama, kenapa orang bisa malas? Karena dia bingung, karena tidak tahu harus mulai dari mana. Sehingga tidak tahu arah visi dan impiannya. Saya pernah ketemu dengan seseorang pemuda. Saya katakan, kamu punya visi dan impian apa? Ya, visi saya pokoknya hidup. Ini bukan visi, saudara, namanya. Ini orang malas. Kalau orang punya visi impian, artinya dia punya cita-cita yang besar. Misalnya, saya ingin jadi dokter. Saya ingin jadi pilot. Saya ingin jadi seorang pengusaha. Saya ingin menjadi seorang negarawan. Itu adalah visi impian yang besar. Bukan berarti kalau saudara sebutlah, mohon maaf, tukang becak itu berarti visinya kecil. Tidak. Saudara jadi tukang becak, saudara punya visi, aku jadi juragan becak. Bisa enggak? Bisa saja. Pikiran itu dikembangkan, saudara. Tetapi karena bingung, tidak tahu harus dari mana, sehingga dia cuma duduk termenung, merenungi nasib. Ada yang bilang begini, ya sudah, ini sudah takdir saya. Saya bilang salah. Itu bukan takdirmu, itu nasibmu. Takdir itu tidak bisa diubah. Contoh misalnya, saya ditakdirkan jadi orang laki, itu takdir. Saya tidak bisa mengubah diri saya menjadi perempuan. Sekalipun saya mungkin bisa ganti kelamin, tapi saya tidak bisa hamil. Saya ditakdirkan lahir di kota Magelang misalnya, itu adalah takdir. Saya ditakdirkan menjadi anak pertama, itu takdir. Yang namanya takdir itu tidak bisa diubah. Saya ditakdirkan sebagai orang Jawa, saya ditakdirkan sebagai orang Batak, saya ditakdirkan sebagai orang Cina, itu takdir. Itu tidak bisa dirubah, saudara. Makanya kalau ada orang yang menghina suku, ras, itu sama saja menghina Tuhan. Ya, kita seringkali melihat ada orang ribut masalah pertengkaran antar suku. Itu sebetulnya orang secara tidak sadar dia sedang menghina Tuhan. Siapa yang mau dilahirkan jadi orang Jawa? Enggak ada. Itu ketetapan Tuhan, itulah takdir. Beda dengan nasib. Kalau saudara lahir di rumah orang miskin, memang itu takdirnya saudara ada di situ. Tetapi nasib saudara sebagai orang miskin bisa dirubah. Ini yang namanya nasib, saudara. Saudara lahir di desa, itu takdir. Tetapi kelahiran saudara di desa, saudara bisa berkarya besar, itulah nasib. Artinya nasib itu bisa diubah. Ya. Jadi ini jenis malas pertama. Kemalasan yang kedua adalah malas karena ketakutan. Nah, ini saya sering ketemu dengan orang yang macam kayak gini, saudara. Ketika saya tanya, kamu punya visi apa? Dia bilang, aduh Pak, saya kalau ditanya visi kok mumet kepala saya. Loh kenapa? Saya takut gagal. Saya takut dikritik. Saya takut usaha saya tidak membuahkan hasil. Lah saya bilang, kamu sudah bertindak atau belum? Belum, lawang belum kok kamu sudah memvonis dirimu sendiri. Bertindak dulu, baru kalau gagal pelajari kenapa kok bisa gagal. Itu baru benar. Itu artinya dasar orang malas.
Kita kan tahu kita punya malaikat. Kita tahu kita punya Roh Kudus. Kenapa kita tidak berani bertindak? Sehingga yang terjadi adalah hanya malas duduk diam. Kalau ditanya ayo bergerak, takut. Cari alasan sana sini. Orang yang disebut berani, nah ini yang saya kasih tahu ya. Orang yang disebut berani adalah orang yang takut tetapi tetap mengambil sebuah tindakan. Itu namanya pemberani, saudara. Ada begitu banyak orang yang takut tapi tidak berani bertindak. Tapi kalau dia berani bertindak, itu baru namanya keberanian yang nyata. Ya. Kemudian ada jenis kemalasan yang ketiga. Malas karena terikat mindset. Ya seperti tadi, belum apa-apa sudah memvonis diri. Kalau aku pasti tidak bisa. Aku orang dari desa, mana bisa aku sukses. Jadi siapa sebetulnya pencipta kegagalan itu menurut saudara? Diri sendiri, betul saudara. Di situ ada sebuah ilustrasi gambar yang saya pikir cukup menarik. Kegagalan demi kegagalan hanya ditumpuk di atas kepalanya. Tetapi berbeda dengan orang yang ada di sebelah kanan. Kegagalan demi kegagalan berusaha untuk dikalahkan. Sehingga setelah mencapai kegagalan yang terakhir, maka muncullah kesuksesan. Kan begitu ya Bapak Ibu? Jadi jangan sampai kita gampang menyerah kalah. Yakinlah bahwa tidak ada kegagalan yang bisa mengalahkan kita selama kita mengandalkan Tuhan dan kita mau belajar. Amin. Ada banyak orang yang punya titel, suami istri punya titel, tetapi dia gagal, tidak bisa punya bisnis yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang nggak sekolah dia bisa berhasil. Kenapa? Karena dia banyak mempelajari. Oleh karena itu jangan kita malas, cari tahu apa yang membuat saya gagal, pelajari dengan baik. Dan saya percaya kalau kita mau mempelajari dengan baik, maka kita pun akan mendapatkan hasil yang baik pula. Ya. Sekarang kita lihat kegagalan yang keempat, karena akibat malas. Malas karena tidak bergairah. Yaitu kenapa? Karena kelelahan fisik. Memang ada, saudara. Orang yang malas karena fisiknya lelah. Ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya jadi malas, saya cuma tiduran saja. Karena fisik saya capek, saudara. Nah, harusnya apa? Banyak istirahat. Setelah istirahat, fresh kembali, bangkit lagi. Kita kejar ketinggalan yang terjadi hari yang lalu. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri yang namanya manusia itu punya batas kekuatan. Kalau kita sudah lelah, ya udah banyak tidur. Seperti semalam saya mau nyiapin khotbah dari sore, aduh capek sekali. Ya sudah saya tidur saja dulu. Nanti jam 1 bangun, atau jam 12 saya baru siapin khotbah. Mau sampai pagi kayak masa bodoh. Pokoknya saya siapin dan hasilnya saya bisa bagikan untuk saudara. Artinya apa? Kalau sudah merasa capek ya sudah istirahat saja. Kemudian kemalasan yang kelima. Malas karena apatis. Tidak mau bergerak, tidak peduli karena mungkin dia pernah mengalami trauma. Kalau saudara lihat di situ tangannya begini dan berkata, I don't care, aku nggak peduli. Ya kalau sudah bentuk malas seperti ini, repot saudara. Repot sekali. Orang-orang yang sudah malas dengan berkata, I don't care, aku tidak peduli, itu tidak bisa diubah. Itu harus ada spirit, ada semangat yang datang dari dalam dirinya sendiri.
Tapi selama orang itu belum mau bertindak, maka yang ada hanyalah bermalas-malasan. Artinya apa? Saya hidup untuk mati. Terserah Tuhanlah, mau mati hari ini ya boleh, mati besok ya boleh. Aku bisanya seperti ini ya wis, terserah. Itu namanya apatis. Orang yang I don't care, orang yang tidak peduli. Ya. Saya berharap jemaat di tempat ini maupun saudara yang mengikuti streaming tidak ada yang memiliki mental seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, yang keenam, jenis kemalasan. Malas karena penyesalan. Merasa sudah tua, merasa saat masih muda hidupnya tidak melakukan apapun. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Yosua, ada seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Umurnya sudah 80. Tetapi dia masih berkata kepada Tuhan, "Give me that mountain, Lord." Tuhan, berikan gunung itu kepadaku. Padahal sudah tua. Karena apa? Dia mau. Bahkan dalam pernyataan dia katakan, seperti waktu Mose memerintahkan aku masuk dalam pengintaian, demikian saat ini kekuatanku masih sama kuat seperti saat Mose memerintahkannya. Itu artinya orang yang tidak mau digerus oleh tua. Orang bilang, oh Pak Lukas sudah tua, ya boleh saja. Tapi jiwa saya jiwa muda, saudara. Saya sendiri terus terang ya, kalau saya melihat diri saya tidak berpikir usia saya seperti sekarang, tidak. Saya berpikir usia saya masih 30-an, saudara. Walaupun mungkin orang berkata ini tua-tua keladi ini namanya, ya, semakin tua semakin menjadi-jadi. Tapi itulah saya berpikir, ya, malas karena penyesalan. Saya berharap jangan sampai kita merasa tua. Orang fisik boleh tua, tetapi jiwanya harus energik, harus berjiwa muda. Amin. Memang saya akui, saya kalau suruh badminton sudah tidak mampu, saudara. Saya paling tamplean beberapa menggeh-menggeh, ya. Tetapi setidak-tidaknya saya bisa berkarya dengan cara yang lain lagi. Yang jelas saya ingin ketika saya mati ada hasil karya yang saya tinggalkan di dalam dunia ini. Sehingga ketika orang lain melihat hasil karya saya, orang akan mengenang itu adalah buatannya Pak Lukas. Kan begitu Bapak Ibu, betul enggak? Ya. Jadi jangan sampai kita ngelokro, jangan sampai kita lemah. Makanya mumpung masih muda, ya banyak belajar, banyak bertindak. Jangan setelah tua cuman kayak begitu songgowang, ya, merasa sudah tidak punya kemampuan apa-apa, ya repot kalau begitu, saudara. Ya. Kemudian kita lihat kemalasan yang ketujuh. Kemalasan terjadi karena ada intimidasi dari pikiran liar. Pikiran liar itu seringkali berkata, kamu tidak perlu mengambil sikap untuk bangun. Kamu terlalu bodoh. Saudara, semua manusia pasti punya pikiran liar. Siapapun kita. Tetapi jangan sampai kita terintimidasi dengan pikiran liar. Saya selalu berpikir begini, kalau saya dengerin pikiran liar, terus saya mau apa? Itu prinsip saya, saudara. Kamu tidak mampu, lah ya kalau saya tidak mampu terus mau apa? Gitu loh. Makanya saya bertindak, saya belajar. Terserah pikiran liar mau menghina kek, mau mencaci maki kek, mau melecehkan, emang gua pikirin. Saya lebih suka mendengarkan intuisi dari batin saya. Karena di dalam batin saya selalu mengatakan, bangkit anakku, karena aku selalu ada bersama denganmu.
Hari ini pun saya perlu kasih tahu kepada saudara yang sudah ngelokro, yang sudah malas-malasan, dengar kalimat saya. Engkau tidak sendiri. Bapa Yahweh sudah siapkan kesuksesanmu di ujung depan sana. Yakinlah. Ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Tuhan kita itu baik, Bapak Ibu. Tuhan kita itu luar biasa. Ayo kita bangkit dari kemalasan. Jangan sampai kemalasan itu ngerogoti hidup kita. Apalagi diintimidasi. Saya katakan ya, musuh kita itu yang paling berat bukan orang luar, Bapak Ibu. Musuh kita yang paling berat itu ya diri kita sendiri. Saudara diintimidasi tak berdaya. Mungkin kalau saudara diancam sama orang luar, saudara berani ngelawan. Tapi kalau saudara diancam sama diri sendiri, kadangkala banyak yang kalah di situ. Tapi percayalah, bangkit dengan iman, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan malaikat Bapa Yahweh, engkau pasti tampil sebagai pemenang. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya, di poin yang ke-6. Ya, tadi 7 itu masalah kemalasan ya. Sekarang poin yang ke-6. Tidak usah keseringan mikir saingan kita. Lawan kita sebenarnya diri kita sendiri. Kadangkala ketika orang mau buka bisnis, belum apa-apa sudah mikir, lah bisnis yang saya lakukan ini kok sudah banyak. Kira-kira apa bisa laku? Ya kalau pertanyaan apa bisa laku ya saya jawab tidak bisa. Harusnya saya punya bisnis seperti ini dan saya percaya bisnis saya akan paling laku keras di antara bisnis yang lain. Harusnya begitu Bapak Ibu. Sehingga kita bukan lagi menjadi seorang bisnismen yang gampang lemah, gampang ngelokro. Bikin inovasi-inovasi yang baru, yang orang lain belum mendapatkannya. Sehingga dengan demikian orang akan tertarik, wah bisnis ini beda dengan yang lain. Mungkin saudara bisa menggunakan internet, atau teknologi AI, atau apa saja saudara bisa gunakan untuk mendongkrak bisnis saudara, sehingga bisnis saudara itu bisa membawa hasil yang sangat luar biasa. Amin. Dan sekarang yang terakhir, saya katakan kerjakan saja, tidak usah mikir hambatannya. Cepat atau lambat, nanti juga selesai dengan sendirinya. Beberapa waktu yang lalu, menjelang 7 hari raya, saya agak sedikit pusing saudara, karena pelayanan saya banyak banget. Saya bisa nyiapin khotbah 8 materi khotbah. Jadi kalau saya pikir, aduh, saya khotbah apa ini ya, 8 loh ini. Tapi saya pakai konsep ini, kerjakan saja pelan-pelan. Ya, tidak usah mikir hambatannya, cepat atau lambat, nanti juga pasti selesai dengan sendirinya. Saudara lihat di sebelah kiri, itu adalah jalan raya di China, Bapak Ibu. Kalau saudara mikir cara bikinnya mumet nggak kira-kira? Sampai ada yang mengatakan ini jalan apa mie rebus? Ruwet nggak karu-karuan seperti itu saudara. Indonesia baru bikin flyover satu saja, lama banget hasilnya. Tapi ini China ruwet berapa susun itu. Ya. Belum lagi yang di sebelah kanan, kemacetan yang sedemikian luar biasa. Kalau kita tidak sabar, kita emosi, wah nggak jalan saudara. Jadi kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan, selebihnya Bapa Yahweh yang akan tolong. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah banyak rahasia-rahasia yang harus kami cari, yang harus kami lakukan, sehingga kesuksesan kami bisa dapatkan.
Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oh, tidak ada pengumuman, kita akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atapesare. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit ne kau friat pat kau fri fahem teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat malam, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ketika Yahweh Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.